Shalom saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam khotbah serial dari kitab Daniel. Dan ini adalah khotbah yang kedua setelah sebelumnya di khotbah yang pertama saya menyampaikan khotbah tentang sukses meskipun di bawah tekanan. Di mana kita melihat bahwa Daniel dan teman-teman mengalami kesuksesan dalam kehidupan mereka meskipun mereka ada di bawah tekanan yang sangat kuat pada saat itu, dengan tindakan kunci berketetapan untuk melakukan peraturan-peraturan dan hukum Tuhan, atau berkomitmen untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan pada khotbah yang kedua ini, saudara, saya berikan judul Tuhan Sumber Hikmat dan Pertolongan dari Daniel pasal yang kedua. Saudara, jika di pasal 1 dia mengalami tekanan yang kuat, di pasal yang kedua ini Daniel dan teman-temannya mengalami yang lebih hebat lagi. Bahkan yang dialami oleh mereka adalah ancaman kematian. Namun, sekali lagi Daniel berhasil membalikkan itu semua menjadi sebuah keberhasilan, karena dia menjadikan Tuhan sebagai sumber hikmat dan pertolongannya. Karena itu saudara-saudara, mari saat ini kita belajar bersama-sama dari Daniel pasal yang kedua, agar kita dapat menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sumber hikmat dan pertolongan dalam hidup kita. Kita akan mulai, saudara, Daniel pasal 2, dimulai dari ayat 1, saya akan bacakan untuk kita semua. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Saudara, kisah ini diawali dari mimpi Nebukadnezar, dan Nebukadnezar ingin untuk mengetahui makna dari mimpi itu. Mari kita terus melihat, saudara. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat dengan cerdik, Raja Nebukadnezar tidak memberitahukan apa mimpinya. Karena saudara-saudara, dia berpikir kalau dia memberitahukan mimpinya, maka orang-orang itu akan bermufakat, akan bersekongkol untuk memberitahukan maknanya dengan mungkin dikarang-karang, saudara. Nah, Nebukadnezar tidak mau ini, saudara. Saudara, Nebukadnezar tahu kecenderungan dari orang-orang ini, ya, bahkan mungkin kebanyakan orang juga pada zaman ini, di mana untuk menyelesaikan masalah seringkali dengan melakukan kebohongan, seringkali dengan melakukan penipuan, saudara-saudara. Ya, Nebukadnezar tidak mau itu. Nah, saya mau katakan, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tidak boleh demikian. Menyelesaikan masalah dengan kebohongan, dengan penipuan, karena akibatnya bukan masalah itu selesai, tetapi akan datang masalah yang lebih besar lagi, saudara-saudara. Karena itu kita mau belajar dari Daniel bagaimana dia bertindak sebagai penyelesai masalah.
tidak lari dari masalah, tidak menutupi masalah dengan kebohongan dan penipuan. Karena itu saudara-saudaraku, kita terus melihat kisah ini. Para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Mereka menyerah, saudara-saudara. Dan akhirnya saudara, raja marah, maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Nah saudara, perhatikan ayat 13. Ketika titah itu dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun, Hananya, Misael, Azaria, terancam juga akan dibunuh, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelumnya saya mau katakan bahwa peristiwa pasal 2 terjadi kira-kira di akhir pasal 1, atau terjadi di pertengahan pasal 1, tepatnya sebelum pasal 1 ayat 20. Kenapa saudara saya katakan demikian? Karena pasal 1 ayat 20 berkata demikian. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Jadi saudara, di pasal 1 ayat 20, Daniel dan teman-teman saudaraku, secara khusus Daniel yang tinggal di istana, yang menjadi penasihat raja, selalu raja meminta nasihat dari Daniel. Namun dalam pasal kedua ini saudaraku, dalam hal mimpinya, Daniel belum dipanggil saudara. Namun karena Daniel termasuk orang bijaksana, dia pun termasuk orang yang terancam dibunuh, saudara-saudaraku yang terkasih ya. Nah jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kita lanjutkan kisah ini. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Arioch, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Arioch, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Arioch memberitahukan hal itu kepada Daniel. Saudara, ada dua hal yang saya lihat dari Daniel. Merupakan tipenya, merupakan karakternya saudara. Yang pertama, dia pintar menjalin hubungan. Kita ingat di pasal 1 dia mendapat kasih dari Aspenas, pemimpin istana. Saudara, pemimpin pegawai istana. Dan di sini juga dia ternyata punya hubungan baik dengan Arioch. Orang yang didelegasikan tugas oleh raja untuk membunuh semua orang-orang bijaksana di Babel. Pasti Arioch ini adalah seorang yang kejam dan galak, saudara-saudara. Tetapi ternyata Daniel punya hubungan baik dengan Arioch sehingga dia dapat bertanya, menanyakan tentang peristiwa ini, saudara-saudara. Yang kedua, saudara, tipe Daniel yang kedua, dia adalah seorang yang berani untuk menyelesaikan masalah, saudara-saudara. Seperti saya katakan di awal, dia bukan tipe orang yang lari dari masalah. Dia bukan tipe yang menutupi masalah dengan kebohongan atau penipuan. Dia berusaha untuk mencari tahu apa yang dia dapat lakukan dalam permasalahan atau problema yang terjadi pada saat itu, saudara-saudara. Nah, setelah Arioch menceritakan kepada Daniel, saudara, maka Daniel dengan berani, saudara. Ini resiko ya, resiko yang dilakukan oleh Daniel. Tetapi Daniel berani melakukannya. Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Pada saat dia menghadap raja, saudara, Daniel sebenarnya belum tahu apa-apa. Apa mimpinya, apalagi maknanya, saudara. Tetapi dia percaya bahwa dia punya Tuhan sebagai sumber hikmat dan pertolongan dalam hidupnya. Sehingga dia berani datang kepada raja dan meminta waktu, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, dua hal yang terjadi di sini. Yang pertama, para orang pintar dan sakti itu tidak dapat mengetahui mimpi raja, apalagi menafsirkan maknanya, saudara ya. Yang kedua, ketidakmampuan mereka membuka kesempatan kepada Allahnya Daniel berkarya melalui Daniel. Saudara-saudaraku, saya mau katakan, dalam setiap problema, dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan, saudaraku, orang percaya harus tampil sebagai wakil Allah, sebagai alatnya Allah, sehingga Allah dapat mendatangkan mujizat, dapat mendatangkan pertolongan. Bukannya orang percaya lari atau terikut-ikut ketakutan menghadapi masalah itu. Apalagi saudara-saudara, banyak orang
pada saat mengalami masalah datang kepada orang pintar, katanya orang pintar, padahal sebenarnya mereka dukun, saudara-saudara ya. Dukun yang membodoh-bodohi, makanya mungkin disebut pintar. Banyak orang Kristen datang kepada dukun-dukun, kepada orang-orang yang paranormal. Tetapi saya mau katakan saudara-saudaraku, bahwa Tuhanlah kuasa yang tertinggi. Tuhanlah yang dapat mengatasi segala sesuatu, sehingga anak-anaknya, murid-muridnya, hamba-hambanya yang seharusnya menjadi alatnya untuk Tuhan menyatakan kuasanya, sebagaimana yang terjadi dalam kisah Daniel ini. Mari kita teruskan, saudara-saudara. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Saudara-saudara, saya lebih senang menyebutkan nama teman Daniel dengan Hananya, Misael, dan Azaria daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun Sadrak, Mesak, Abednego lebih terkenal, saudara-saudara, lebih populer. Namun kita tahu bahwa di pasal 1 saya sudah katakan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego adalah nama-nama yang diberikan Nebukadnezar dalam kaitan dengan dewa-dewa kafir, saudara-saudara. Sebaliknya Hananya, Misael, dan Azaria adalah nama yang diberikan oleh keluarga mereka pada saat di Yehuda berkaitan dengan Tuhan Allah Israel. Nah, saudara-saudaraku, kemudian kita lanjutkan. Pulanglah Daniel, beritahu kepada teman-temannya, dan kemudian mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Tujuan dari doa mereka adalah, yang pertama, Tuhan memberikan hikmat, memberikan petunjuk, agar Daniel dapat mengetahui makna dari mimpi itu. Mimpinya sekaligus maknanya, saudara. Yang kedua, tentunya dengan hal ini, saudara, Tuhan memberikan pertolongan. Saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian, jadikan Tuhan sebagai sumber hikmat, jadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan, sehingga apapun yang kita alami, saudara-saudara, kita dapat menemukan jalan keluar, kita dapat menemukan solusi. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mengetahui, yang dapat memberikan jalan yang terbaik. Yakobus 1 ayat 5-6 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan yang kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara, pada saat kita butuhkan hikmat, pada saat kita butuhkan petunjuk daripada Tuhan, minta dengan iman, jangan dengan bimbang, jangan dengan ragu, tetapi minta dengan penuh keyakinan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan kisah ini. Ayat 19, saudaraku, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Saudara, selanjutnya saya ringkaskan ayat-ayatnya. Ayat 20-23 adalah pujian Daniel kepada Allah Israel. Saya rindu di rumah masing-masing kita baca ayat-ayat ini untuk lebih jelas. Dan kemudian ayat 24-25 Daniel pergi kepada Arioh untuk dibawa kepada raja. Dan ayat 26-45 adalah momen di mana Daniel menyatakan petunjuk dari Allah tentang mimpi tersebut. Nah, saudara-saudaraku, pertanyaannya apa mimpi itu? Tentu kalau kita lewatkan, saudara, kita akan jadi penasaran, saudara-saudara ya. Saudara-saudara akan menjadi penasaran apa yang menjadi mimpi tersebut. Walaupun mimpi ini sudah digenapi, tetapi perlu juga kita melihat bahwa apa yang disampaikan Tuhan kepada Daniel benar-benar digenapi, saudara. Alkitab selalu memberikan petunjuk kepada kita, bukan saja yang sudah terjadi, tetapi yang akan terjadi, saudara-saudara. Termasuk kitab Wahyu adalah petunjuk kepada kita tentang akhir zaman, yang sebagian besar belum digenapi, namun pasti akan tergenapi di zaman kita atau di generasi yang selanjutnya. Termasuk dalam kisah ini, saudaraku, kita akan melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Daniel, saudara, sebagian memang sudah terjadi, tetapi sebagian terjadi
ratusan tahun setelah Daniel hidup. Penggenapan dari makna dari mimpi itu sampai ratusan tahun kemudian, saudara, bahkan 900 tahun kemudian. Itu buktinya bahwa Alkitab dibuktikan dengan fakta dan sejarah, saudara-saudara. Sehingga jika ada kitab yang muncul, saudara-saudaraku, 700 tahun setelah Alkitab ada, saudara, dan mereka mengatakan bahwa kitab mereka yang benar, saudara, Alkitab kita yang salah, saudara, itu kan tidak masuk akal, saudara-saudara. 700 kemudian datang dengan sebuah cerita yang berbeda, yang ingin mengubah cerita yang 700 tahun sebelumnya. Itu kan sudah tidak masuk akal. Pakai logika kita, saudaraku, ya. Sehingga Alkitab itu mengatakan kitab kita yang palsu, saudara, kita bisa memberikan jawaban sendiri. Siapa yang palsu, saudaraku? Mari kita teruskan kisah ini. Nah, ini adalah mimpi dari Nebukadnezar, saudara. Ya Raja Tuanku melihat suatu penglihatan, ini kata Daniel, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan, luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, ya, jadi ada 4 bagian dari patung ini. Kepalanya emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedangkan pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Selanjutnya, sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Saudara, ada patung dengan 4 unsur yang berbeda, saudaraku, ya. Nah, inilah makna yang diberikan Tuhan melalui Daniel. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, Tuanku lah kepala yang dari emas itu. Jadi saudara-saudaraku, yang kepala dari emas adalah Nebukadnezar dengan kerajaan Babelnya, ya, yang menguasai daerah Timur Tengah sekitarnya, termasuk Yehuda, saudara, dari tahun 605 sebelum Masehi dan sampai 539 sebelum Masehi, dan saat-saat inilah kitab Daniel ditulis, saudara-saudara. Kemudian selanjutnya, saudaraku, sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku, kurang besar tetapi juga menguasai daerah yang cukup luas di Timur Tengah, saudara-saudara, ya. Dan Daniel masih sempat ada di dalam kerajaan-kerajaan itu, yaitu Raja Darius dari Media dan kemudian Raja Koresi dari Persia. Nah, saudaraku, kerajaan ini adalah kerajaan Media Persia yang dimulai dari 539 sebelum Masehi sampai 331 sebelum Masehi. Dan kemudian saudara-saudara, suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, perut dan pinggangnya, ini adalah suatu kerajaan yang berkuasa atas seluruh bumi. Wilayahnya, saudara-saudara, bukan hanya sebagian Timur Tengah, tetapi juga sebagian Eropa, saudara-saudara, ya. Ini adalah kerajaan Yunani, ya. Daniel sudah tidak hidup lagi di zaman ini, tetapi saudara, bagaimana apa yang ditafsirkan Daniel, ditafsirkan Tuhan melalui Daniel tergenapi ratusan tahun kemudian, yaitu kerajaan Yunani yang berkuasa di bumi tahun 331 sebelum Masehi sampai 168 sebelum Masehi. Namun ada kerajaan lagi yang lebih besar lagi, saudara-saudara, dan ayat 40 dikatakan sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi, yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan,
maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Ini adalah kerajaan Romawi yang berkuasa di bumi, sebagian besar Eropa, Timur Tengah, bahkan Afrika Utara, saudara, yang berkuasa dari tahun 168 sebelum Masehi sampai 476 Masehi, saudaraku ya. Jadi 500 tahun, saudaraku, 500 tahun. Dan Daniel tidak hidup lagi di sini, tetapi Daniel sudah menubuatkan atau menafsirkan mimpi Nebukadnezar dan digenapi oleh fakta sejarah bagaimana kerajaan Romawi itu muncul. Kemudian ada lagi keterangan tentang hal ini, saudaraku, di ayat 41, dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang priuk dan sebagian dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Sejarah membuktikan, saudaraku, kerajaan ini akhirnya terbagi menjadi kerajaan Romawi Timur dan kerajaan Romawi Barat. Bahkan, saudaraku, kerajaan Romawi Barat akhirnya benar-benar runtuh setelah suku-suku bangsa, saudaraku, atau bangsa-bangsa di Eropa, saudaraku, menyerang ya kekaisaran Romawi Barat, saudaraku, sehingga Romawi Barat runtuh, saudaraku, dan di sana hanya ada perwakilan kaisar di kota Ravenna, Italia, saudara-saudaraku ya. Kemudian mimpi ini belum berakhir, saudaraku. Tadi ada tentang batu, ayat 44 di sini dikatakan, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan, batu itu terungkit lepas, ayat 45, tepat seperti yang Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahu kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari, ratusan bahkan seribuan tahun sesudah mimpi Nebukadnezar itu. Mimpi ini adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Saudara-saudaraku, di sini dikatakan Daniel sudah mengatakan bahwa ini adalah perbuatan Allah semesta langit, bahwa dia akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kerajaan itu sendiri akan akan berdiri tetap untuk selama-lamanya, dan dia akan menghancurkan segala-galanya, saudara. Menghancurkan kaki dari patung itu, dan secara otomatis patung itu pun hancur semua, saudara-saudara. Saudaraku, ini berbicara apa? Ini berbicara kerajaan Allah yang akan datang, saudara. Daniel sudah menubuatkan hal ini. Daniel sudah menafsirkan mimpi raja bahwa kerajaan Allah akan datang kemudian, saudara, dan kerajaan itu tidak akan binasa, dia akan berdiri tegak sampai selama-lamanya. Sejarah membuktikan, saudara-saudaraku, kekaisaran Romawi tunduk kepada kekristenan, saudara. Sejarah membuktikan, saudara-saudaraku, Eropa Barat semuanya berteguk lutut kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah kerajaan Allah yang sudah disampaikan oleh Daniel, saudara, melalui tafsiran mimpi itu. Dan dia katakan Tuhan sudah mengaruniakan, Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada raja melalui mimpi itu, dan mimpi itu benar. Saudara-saudaraku yang terkasih, betapa luar biasanya Tuhan kita, saudaraku, yang sudah menyatakan ini. Saudara, sebelum itu terjadi, Tuhan adalah sumber hikmat dan sekaligus sumber pertolongan, bukan hanya bagi Daniel, tetapi bagi setiap kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 46, 47, 48, dan 49. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel.
atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Hasil akhirnya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Kita lihat tadi, saudaraku, Nebukadnezar mengagungkan nama Tuhan, Allahnya Daniel. Yang kedua, Daniel dipromosikan sebagai penasihat raja, tinggal di istana. Dan yang ketiga, teman Daniel pun diuntungkan. Mereka menjadi penguasa-penguasa daerah, semacam bupati atau gubernur, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Kesimpulan dari kisah ini, yang pertama, kita hidup di dunia yang penuh dengan tekanan, bahkan ancaman, bahkan mungkin ancaman kematian. Sekalipun, saudara-saudaraku, sesuatu yang berbahaya. Tetapi untuk menghadapinya kita butuh hikmat dan pertolongan Tuhan. Jangan panik, jangan gentar, jangan bingung, saudaraku, jangan lari dari masalah itu. Termasuk situasi kita pada saat ini dalam yang mengalami serangan wabah pandemi COVID-19, saudaraku, kita butuh hikmat dan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, hikmat Tuhan dan pertolongan Tuhan adalah yang terbaik yang kita butuhkan. Itu yang terbaik, saudara. Jangan lari kepada dukun, jangan lari kepada orang pintar, saudara, yang ngaku-ngakunya pintar. Jangan lari kepada paranormal. Tuhan kita adalah yang terbaik. Tuhan kita yang paling berkuasa, maha kuasa, dan maha mengetahui. Karena itu, saudaraku, yang terakhir, carilah Tuhan selalu dalam setiap rintangan dan serangan yang kita alami. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, inilah bagian dari khotbah serial dari kitab Daniel, dan kita bertemu kembali dalam khotbah serial kitab Daniel yang selanjutnya. Puji Tuhan, saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.